Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia kembali melobi Amerika Serikat untuk bisa mengurangi tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Donald Trump setelah upaya negosiasi sebelumnya belum membuahkan hasil. Apa sebetulnya dampak dari tarif 32% yang diterapkan Amerika ke Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Mas Danang, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard. Ya, Mas Sehat, Danang, Mas. 32% yang tadinya diharapkan turun, ternyata belum bisa turun. Saya berusaha memelihara optimisme itu. Tapi kalau 32% itu yang kemudian diimpos, diterapkan oleh Amerika Serikat, apa dampaknya kepada produk tekstil Indonesia yang dijual ke Amerika, Mas Danang? Ya, pertama kita perlu tetap mendorong sikap optimisme ya. Kita yakin bahwa delegasi Pak Erlangga ke US akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada angka yang sekarang dicapai. Meskipun ini juga membuat kita saat ini sangat sedih ya, karena 32% itu artinya kita sudah mengalami situasi yang sangat sangat jatuh competitiveness indeks Indonesia, terutama untuk produk-produk tekstil ya, untuk produk-produk padat karya. Nah, kalau itu benar-benar kita tidak berhasil melakukan sebuah proses negosiasi untuk menurunkan tarif impor, maka negara-negara lain produsen tekstil dan garmen di Asia mereka akan lebih menguasai pasar di US. Kenapa begitu? Karena permintaan dari US akan sangat menurun karena beban 32% itu tidak ditanggung oleh pemerintah US, itu ditanggung oleh para mitra dagang kita, para swasta yang menjadi yang berdagang tekstil dan garmen Indonesia kan begitu. Nah, pelemahan ini akan merembet karena permintaan akan menurun, maka angka produktivitas tekstil garmen nasional juga akan menurun. Kemudian industri manufaktur kita jelas akan mengalami deindustrialisasi kalau itu tidak berhasil diatasi oleh pemerintah. Nah, di sektor padat karya situasi ini kan bukan hal yang baru sebenarnya. Ketika masa setelah COVID kita juga mengalami situasi yang cukup parah penurunannya. Jadi ya ini harus menjadi satu refleksi ke dalam negeri kita sendiri bahwa ada kekeliruan-kekeliruan kebijakan yang sudah terlanjur terjadi sampai saat ini yang perlu diperbaiki lagi. Karena kalau market ekspor kita tergerus, maka sebenarnya kita tidak boleh blaming ke luar negeri ya, blaming Oke, ke Trump atau ke US. Tapi baik. kita harus melihat internal kita dulu, apa yang membuat kita kalah dalam situasi ini. Mas Danang, sebetulnya kalau bicara sekarang ya, ini kan tarif 32% belum berlaku. Dalam Ya. kondisi sekarang saat kita berbincang ini, berapa tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada produk-produk Anda dan teman-teman di Asosiasi Pertekstilan? Berapa persen? Ya, kita kan punya preferensial tarif ke sana ya, itu cukup rendah ya, 5%, 10% itu tarif yang preferensial antara US dengan Indonesia untuk produk-produk tertentu ya. Dan kita sementara ini masih menikmati situasi itu. Tapi kita tidak menduga bahwa terpilihnya Mr. Trump ini membuat sebuah gebrakan baru yang dia sebut Ya, dengan American First itu, dan ketika dia melihat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika begitu timpang, gapnya terlalu tinggi dan diakibatkan oleh begitu banyak atau masifnya produk-produk ekspor Indonesia ke US. Jadi kalau kita nanti benar-benar terkena 32%, maka itu hampir 3 kali lipat dan lebih dari angka yang umum kita hadapin hmm, kan. hmm, Sementara teman-teman kita produsen pesaing kan mendapatkan relatif lebih rendah ya, seperti Vietnam jauh lebih rendah daripada Indonesia. Mereka produsen pesaing kita yang saat ini cukup oke, kompetitif, bukan hanya secara kualitas ya. ya, tapi juga kapasitas produksi dan pricing mereka yang memang lebih murah. Dari total produksi tekstil nasional saat kita bicara ini, Mas Danang, berapa persen dijual ke Amerika Serikat, berapa persen dijual ke selain Amerika Serikat? Market ekspor produk tekstil dan garmen itu kalau dibandingkan 100% kapasitas ekspor kita yang ke US itu antara 30-40%. Nah ini fluktuatif ya, tergantung bulan dan permintaan. Tapi rata-rata antara 30-40. Artinya Mas, angka 30-40 itu sangat besar gitu. Kalau kita kehilangan 30% market di US, Ya. maka ya situasi yang akan
buruk terjadi di dalam negeri kita, itu akan mengakibatkan nilai produktivitas kita juga akan berkurang sebesar 30-40% itu. Oke, Dan ini besar Mas, sekali. Dan kejadian rentetannya baik. apa? Maka perusahaan-perusahaan industri garmen padat karya kita akan mengurangi kapasitas produksi, mengurangi jumlah karyawannya, mengurangi Hmm, Mas total Danang, pembelanjaan dari supply chain-nya. ya. Ini situasi Ap- yang sangat serius Oke, yang seharusnya menjadi Mas Danang, perhatian pemerintah. Ya, Mas. apakah memang nilai intrinsik, maksud saya nilai unik dari produk tekstil Indonesia itu hanya semata-mata karena harganya saja, eh, atau memang ada nilai lain? Maksud saya misalnya kualitas barang Indonesia yang memang Ya. lebih bagus dibandingkan Vietnam atau negara yang lain yang memproduksi tekstil juga, yang membuat produk kita masih tetap akan dibeli Amerika Serikat meskipun kita kena tarif 32%. Ya, 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 itu secara kualitas ya. Kalau secara Ah, kualitas produk-produk tekstil garmen kita mah kita bisa garansi itu masih the best lah di seantero negara-negara produsen tekstil dan mm-mm. garmen yang lain. Meskipun secara kualitas itu ya 11-12 Mas, tidak terlalu jauh berbeda. Vietnam juga Oke. produk-produknya secara kualitas luar biasa. Jadi kita Hmm, tidak bisa mengcompare secara langsung apakah kemudian ada preferensial tertentu yang ya, mendorong para pengusaha trade di Amerika tetap belanja dari Indonesia. Karena hmm, secara kualitas hampir tidak ada bedanya. Tetapi secara apa istilah kita, secara produk-produk yang terkait dengan brand internasional yang dimiliki US memang sebagian besar diproduksi di Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan besar dari bisnis di Amerika untuk tetap menyerap dari hmm, Indonesia. oke. Dari sekian 10 tahun sudah terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah bisnis akan berbicara tidak hanya kualitas, tapi bisnis berbicara terkait dengan pricing juga, harga gitu. Nah, harga Ya, yang harus bagaimana sehingga kita masih bisa kompetitif kalau tarif ekspor ke hmm. sana sudah meningkat 32% ya, sementara Vietnam hampir 20%. Nah, kita harus memikirkan cara lain agar situasi ini tidak benar-benar berdampak buruk pada industri manufaktur dalam negeri. Apakah pasar lokal tidak bisa menyerap, Mas Danang, produk-produk yang Ya, tidak terserap oleh Amerika Serikat kalau benar nanti setelah 1 Agustus 32% ini akan diterapkan? ya, ini salah satu yang kendala kita di instrumen kebijakan kita di dalam negeri. Kita melihat bahwa produk lokal juga masih sangat terdisruption oleh produk-produk barang jadi impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Hmm, Sangat-sangat murah. Sehingga kompetitif terhadap pricing itu hampir tidak mungkin kita bisa menangkan. Karena itu hmm, kita sangat mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi importasi dalam negeri. Jangan terlalu liberal proses-proses atau kebijakan importasi barang jadi ke Indonesia. Jangan terlalu liberal. Harus ada ya, pemerintah yang menjadi penengah dari pengaturan importasi barang jadi ke Indonesia. Ini sedikit oke, berbeda proses kebijakan terkait dengan bahan baku yang diimpor ke Indonesia karena kita masih keterbatasan dalam hal bahan baku. Tapi kita memiliki kemampuan besar Republik kita ini dalam hal manufacturing mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, hmm, kalau bahan jadi ini bisa benar-benar kita lempar ke pasar domestik dengan kompetisi yang fair, ya, itu akan membuat kita bisa memiliki market pengganti sekitar 270 juta masyarakat Indonesia kan? itu dia. Nah, market kita sangat besar, sehingga negara-negara lain pun melirik ke Indonesia. Maka kebijakan Hmm, protektif terhadap ya, produk-produk barang jadi yang masuk ke Indonesia itu harus menjadi salah satu strategi priority ya, bagi pemerintah kita saat ini untuk ya. melindungi industri dalam negeri. Mas Danang, kalau mau mencari pasar alternatif ya, kan itu juga salah satu strategi yang kalau saya baca sedang diusahakan pemerintah. Ada tidak pasar yang bisa bergotong royong mengisi Amerika Serikat kalau nanti ternyata memang benar permintaan Ya, Amerika Serikat dropnya sebesar 32 atau lebih persennya? ya, ya, tidak akan mudah tergantikan ya. Itu butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Hmm, Untuk membangun market baru butuh waktu. Sejak setahun terakhir kami juga meminta pemerintah untuk
segera mengkelirkan, menselesaikan negosiasi trade dengan Eropa, misalnya EU SEPA. Itu kan alternatif pengganti dari market US yang saat ini sangat besar. Tetapi Ya, kita tidak boleh berdiam diri ya. Dalam waktu yang sangat cepat kita harus melakukan alternatif market lain yang bisa kita kuasain. Tetapi ini membutuhkan atensi pemerintah untuk membuka jalur diplomasi terkait trade. Kita punya alternatif, misalnya Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Barat itu juga masih belum kita kelola dengan baik. Sementara kita juga punya negara tetangga seperti Australia yang memiliki potensi besar untuk bisa menyerap ya. produk-produk kita. Hmm. Tetapi kita belum mengarah ke sana. Dan ini yang harus segera menjadi salah satu target utama yang bisa berkolaborasi kepentingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan para pengusaha tekstil dan garmen. Supaya Ya, kita bisa dalam waktu cepat memiliki market-market baru yang bisa menggantikan market Amerika. Ini kebijakan baik. eksternal yang harus dilakukan. Nah, kebijakan internalnya adalah itu tadi, Mas, benar-benar protektif terhadap industri kita dalam negeri di sektor importasi produk-produk jadi. Oke, Mas Danang, kalau yang sepengetahuan saya, ini kontrak kan ada waktu ya pasti ya. Kalau memang ternyata usaha negosiasi lanjutan tidak berhasil, tetap dikenakan 32% tarif ini, itu akan mulai berlaku kapan, Mas? Kepada pebisnis-pebisnis di API nih? Ya, itu kan sudden ya. Sudden tuh Iya, itu maksudnya kan 1 kebijakan Agustus itu? seketika yang diterapkan oleh Mr. Trump ya. 1 Agustus. Nah, ini kan gila, sebuah surat yang nadanya Oh, memberikan penegasan waktu kan. Jadi pada oke. 1 Agustus sudah berlaku, dan kalau itu benar-benar kita tidak mampu melakukan sebuah proses negosiasi yang mengurangi tarif impor itu, tarif Hmm, ekspor ke US itu, maka ya kita bareng-bareng mengucapkan bela sungkawa lah. Karena pasti akan ada ribuan apa namanya PHK massal yang terjadi di industri padat karya karena ya, kapasitasnya kebanyakan memang kita berorientasi ekspor, sehingga kalau Mas melihat ya. produksi-produksi pabrik-pabrik padat karya kita, pabrik tekstil dan garmen itu memang kebanyakan berorientasi ekspor, maka mereka berada di kawasan berikat. Meskipun Hmm, ada juga yang tidak di kawasan berikat. Tapi didesain dari ekosistem padat karya ini dari dulu sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, bagaimana sekarang kita menciptakan sebuah arsitektur kebijakan baru sehingga desain itu bisa kita rubah dalam waktu cepat sehingga kita bisa mengelola market domestik kita secara lebih dominan dibandingkan produk-produk jadi barang impor dan kepada market eksternal pengganti ya, US. Nah, ya. situasi ini yang harus menjadi sebuah encor gitu, sebuah tolak patok keberhasilan baru di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo saat ini. Mas Danang, kita ingin optimis Ya. tapi harus bersiap untuk yang terburuk. Pertanyaannya kalau tarif 32% tetap diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia, berapa lama daya tahan Mas Danang dan kawan-kawan di Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk tidak harus memulai PHK? Ini pertanyaan yang paling susah ini, Mas Bernard. Hmm, Saya kira tidak butuh waktu setengah tahun, pasti banyak perusahaan kita yang akan mengurangi kapasitas produksinya meskipun tidak melakukan PHK massal ya. hmm, Mungkin yang terjadi adalah tenaga-tenaga kontrak yang mungkin terkait dengan supply chain di industri garmen dan tekstil mungkin akan diberhentikan. Mungkin hmm, yang terjadi kemudian pembelian bahan baku juga akan berkurang, maka itu akan mempengaruhi PMI manufaktur Indonesia yang akan menjadi berkurang, yang saat ini ada di angka 47%. Ini sangat rendah, sudah sangat rendah dan akan merendah. Karena hmm. nanti produk-produk atau industri lain non padat karya seperti otomotif, elektrik, dan perikanan juga akan mengalami situasi degradasi atau deflasi impor ke sana, ekspor ke Ya. sana. Nah, ini kalau dilihat berapa lama daya tahan kita bisa mengatasi hal itu hanya hitungan bulan, Mas. Saya lihat cuma mungkin 6 bulan, kurang dari 1 tahun ya. Seperti kejadian kita pada waktu COVID. Hmm, COVID hmm, berjalan 2 tahun,
sudah kurang lebih 30 perusahaan tidak mampu untuk mengatasi situasi itu. Meskipun beberapa perusahaan masih survive karena produk mereka ekspor ke US pada Iya, waktu itu. iya. Nah, situasi ini akan menjadi pengulangan tragedi yang terjadi di Republik Indonesia terkait industri padat karya, Mas. Hmm, hmm. Mas Danang, ini pertanyaan sederhana ya. Kembali tadi kan Mas Danang sudah katakan 285 juta orang Indonesia, warga Amerika Serikat itu mungkin sekitar 350-an juta sekarang. Kalau vis a vis begitu, mungkin menurunkan sedikit mutu dari produk tekstil Indonesia sehingga kemudian fit in dengan pasar Indonesia. Apakah hal seperti itu bisa dilakukan oleh API dan teman-teman sehingga PHK itu dihindari semaksimal mungkin, Mas Danang? Sangat bisa, sangat bisa. Makanya Hmm, 1 tahun terakhir API kan mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan importasi barang ya, termasuk hmm, diantaranya adalah Permendak 8 2024 yang kami dari awal kemunculan itu kami sudah memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa ini akan mengakibatkan Indonesia kebanjiran produk barang jadi impor dari iya, negara-negara lain iya, dan itu yang akan mengakibatkan banyak industri kita kolaps. Nah, sekarang Permendak 8 sudah diganti menjadi Permendak 17 2025. Kami apresiasi itu karena ini adalah sebuah bentuk responsivitas pemerintah saat ini untuk melindungi industri dalam negeri kita. Masalahnya yang terjadi untuk menggantikan market US ke Indonesia dengan kalau head to head antara jumlah penduduk tidak bisa begitu, Mas. hmm, Karena secara kualitas kita juga tidak ingin menjual barang berkualitas rendah untuk mengejar iya, harga murah. Kan orang tidak iya, ingin berbisnis begitu. hmm, hmm, Meskipun hmm. ada segmen tertentu yang nggak peduli kualitas, yang penting harganya murah. Nah, Baik, tetapi kita lihat bahwa kapasitas atau kemampuan daya beli masyarakat Indonesia sudah tergerus. hmm, Kelas menengah kita yang menjadi market oke, konsumen iya, fashion sudah menurun jauh iya, saat ini, apalagi baik, masyarakat kelas bawah. Nah, kita iya, harus berpikir lebih jauh untuk melakukan inovasi-inovasi, tidak pada segi output produk, tetapi dari supply chain-nya. Logistiknya kita kurangi biayanya, electrical kita baik. turunkan biayanya, Itu yang bisa dilakukan ya supply untuk chain yang lebih membantu. baik. Nah, itulah peran Oke, pemerintah. baik. Kita berharap betul Mas Danang setelah apa yang kita bicarakan ini saya yakin pemerintah pun mengikuti apa yang disampaikan Mas Danang. Kita tunggu langkah pemerintah untuk menjaga supaya industri tekstil Indonesia bisa tetap bukan hanya survive tapi tetap profitable. Terima kasih Mas Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia sudah mencerahkan kami. Selamat sore Mas Danang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.